Shalom, puji Tuhan. Terima kasih banyak kepada tim pelayan yang sudah membawa kita berpengalaman dengan Tuhan lewat puji-pujian dan juga kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak Bapak Gembala Sidang, pribadi yang luar biasa tetapi menggelisahkan hati Tuhan. Saya baru tahu dia sangat piawai memainkan musik. Tapi kemarin kami ketemu dan saya bilang firman Tuhan kepadanya. Bapak seorang yang luar biasa tetapi menggelisahkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Amin. Itu bukan perkataan saya Pak, itu perkataan Tuhan. Ya. Berjuanglah dan cepat. Ya. Jangan menunggu waktu bergulir terlalu jauh. Apalagi Bapak seorang gembala sidang jemaat yang disebut dengan kairos. Pergunakan setiap waktu dan tangkap momen di setiap waktu. Ada banyak gadis yang saya lihat di sini tadi. Ya, kalau tidak ada di sini bisa hubungi Gembala Barong Tongkok atau gembala terdekat di sini. Ada Pak Barnabas. Oh Pak Ketua Daerah pasti banyak rekomendasinya. Ya, saya sangat terkagum dengan kepiawaiannya memainkan musik, jadi luar biasa. Saya berdoa supaya saya datang lagi. Bapak sudah 2 orang, ya, amin, ya, ya. Tapi saudara, Tuhan mengizinkan orang di sekitar hidup kita untuk mempertajam dan mempermulia hidup kita. Biasanya anak-anak muda seperti ini, apalagi seorang pemimpin rohani, dia jaga image, ya, jaim, untuk dia tidak terlalu agresif untuk cari cewek. Nah, jadi saya minta tolong kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, tawar-tawar aja ke dia, gitu, ya, biar dia cepat mengakhiri masa lajangnya. Saya aja gelisah, apalagi Tuhan pencipta bapak, ya. Jadi saya senang sekali berjumpa dengan Pak Rizky, dengan tim pelayanan juga. Teman-teman di Lion of God itu bukan orang asing dalam pelayanan saya sering bertemu. Dan Bapak Ketua Daerah, Pak Pendeta Darius, Pak Barnabas, dan beberapa hamba Tuhan di sini, Pak Thomas Lahang. Ini senior yang tidak saja menginspirasi dari kehidupan pelayanannya, tetapi kehidupan rohaninya yang menjadi teladan banyak bagi saya. Sahabat-sahabat saya, Pak Lawrence dan keluarga, ya, saya tidak bisa sebut satu persatu. Sahabat karib saya, Pak Julian Yoram dan keluarga. Orang ini saudara tidak ada duanya di muka bumi. Saudara cari-cari nggak ada. Pegawai, ya maksudnya itu seorang yang tidak punya hubungan darah dengan saya kecuali darah Kristus, ya. Dia cuci pakaian saya kalau saya menginap di hotelnya. Saya sampai rasa malu gitu. Saya pergi rendam pakaian, lalu saya keluar, saya tahu sudah kering pakaiannya. Jadi artinya saudara bisa lihat kemuliaan hatinya, ya, luar biasa. Tuhan berkati Pak Yoram, tambah anak lagi Pak. Ya, 3 kurang untuk Kalimantan. Ya, sekali lagi saya bersuka cita untuk kesempatan malam hari ini. Jika Tuhan buka jalan, setelah ini saya berkemas-kemas, lalu malam hari ini saya dengan istri akan berangkat menuju Samarinda. Karena besok kami harus terbang dan keesokan harinya kami melanjutkan pelayanan yang sudah terjadwal sampai tanggal 1 Januari untuk perayaan di Jawa, ya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Nah, firman Tuhan yang disampaikan, diberikan kepada saya adalah tema yang dipilih oleh Badan Pengurus Pusat, ya, Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia memilih tema ini, dan menurut saya tema ini sangat relevan untuk kehidupan dunia hari ini. Dan ini adalah sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa kehidupan kita itu adalah sebuah kehidupan yang harus kita maknai setiap waktu. Di jemaat ini namanya kairos. Di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu sekalian,
Ada dua istilah yang dipakai untuk mengatakan waktu. Yang satu itu pertama kronos. Kronos adalah waktu yang berjalan secara urut. Dari pagi, siang, sore dan seterusnya bergulir terus jalan. Jadi sebuah perjalanan yang terus linear dan tidak akan terhentikan. Orang-orang Yunani mengerti kronos itu sebuah perjalanan maju yang tidak berhenti dan tidak linear, tetapi dia naik. Jadi makanya saudara, orang Yunani mereka tidak pernah membuang waktu, karena waktu tidak pernah berulang, karena waktu terus berjalan. Nah saudara, ada kata yang kedua, itu adalah kairos. Kairos adalah kata yang dipakai untuk menjelaskan momentum atau titik tindak dari sebuah pilihan hidup yang dimaknai. Jadi kalau saudara tahu bahwa waktu tidak berulang, kalau saudara pelajar ya saudara belajarlah, gitu. Saudara tahu bahwa waktu tidak berulang, maka saudara yang pegawai misalnya berangkat on time, karena di tempat Anda bekerja Anda akan melakukan sesuatu dan seterusnya. Jadi kairos ini adalah sebuah keterangan waktu yang menjelaskan pemaknaan hidup. Saya berkata kepada setiap anak-anak muda di Jogja, Anda harus hidup dengan keduanya, karena setiap kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan adalah momen pemaknaan hidup. Kalau Anda buang-buang waktu Anda dengan sesuatu yang tidak berguna, Anda tidak hanya nangis di sini. Anda tidak hanya menangis di dunia ini. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara sudah percaya Yesus, apapun hidup saudara, saudara akan ke sorga. Alkitabnya banyak sekali dan saya tidak akan mengutipnya terlalu banyak. Tapi Anda bisa mengutipnya nanti, membacanya dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 5 dan 6 dan 1 Korintus 3 ayat 14 dan 15. Ayat 15 berkata seperti ini, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita rugi. Ini adalah sebuah kata keterangan yang menjelaskan bahwa jika hidup Anda tidak kairos, gitu, tidak ada makna yang saudara dapatkan dalam aktivitas Anda, suatu waktu sampai Anda di sorga, Anda akan menderita rugi. Koma, kalimat itu koma, tetapi ya tetap diselamatkan. Koma, tetapi seperti dari dalam api. Jadi saudara, kalau saudara sudah percaya Yesus, saudara adalah anak Allah. Saudara adalah ahli waris Allah. Sebagaimana Anda tidak dapat menghapus status keanakan anak-anak Anda ketika mereka melanggar peraturan saudara, demikian pula penebusan itu tidak dapat dihilangkan. Efesus 1 ayat 13, untuk menghilangkan kedudukan keanakan Anda terhadap Allah. Tapi jangan saudara masuk sorga dengan menangis. Ya. Jadi saudara, jemaat ini berprinsip untuk menjadi sebuah jemaat yang sehat dan tidak mau membuang-buang waktu. Setiap keadaan di sekitar kita ini adalah ladang yang menguning. Banyak di antara kita ini yang petani, mungkin petani dan juga berlatar belakang petani. Saya anak pendeta, penggembala, petani, pemburu dan seterusnya. Ya. Jadi saya akrab dengan pertanian. Kalau saudara sampai di masa tuai, apakah saudara mau menunggu menikmati indahnya tuaian itu? Kalau saudara tunggu, saudara akan tidak mendapatkan apa-apa, karena batang dari padi itu, apalagi musim hujan, dia hanya menunggu 1-2 hari untuk dapat tegak menahan bulir-bulir padi berisi itu. Kalau saudara lambat sedikit, lalu itu rebah dan membusuk, dan saudara tidak dapat apa-apa. Setiap kesempatan di hadapan Anda adalah waktu untuk memaknai hidup. Jadi karena itu saudara harus berpikir setiap hari untuk kekekalan. Karena hidup kita ini kata Tuhan bukan dirancang untuk 70-80 tahun sejahtera di sini. Tapi untuk keabadianlah Tuhan menyelamatkan kita. Itu pendahuluan saya. Saya belum khotbah saudara. Ya. Khotbah saya tetap ini. Mana tadi tuh? Nah, khotbah saya adalah ia datang kepada milik kepunyaannya. Saudara, kalimat ini bagi kita hari ini sesuatu yang mungkin tidak menggelitik ya. Tapi saudara tahu nggak? Kalimat ini adalah kalimat yang
sangat kontroversial karena dia diklaim oleh seorang yang pernah jadi seperti bayi, sama dengan bayi. Lalu menjalani kehidupannya dan mengakhiri hidupnya dengan hina. Itu sama dengan saya, Pak Lorenz, Pak Julian Yoram, Pak Barnabas, Pak Darius, atau kita semua di sini. Kita ini anggaplah ini satu kampung. Kampung apa nama di sini? Simpang Raya. Kita semua KTP-nya semua lahir tanggal raya Simpang Raya semua. Beda-beda tanggal aja. Nah, kemudian saya yang lahir tanggal 31 Mei 1970. Jadi tanggal lahir saya di KTP saya adalah Simpang Raya, 31 Mei 1970. Nah, kita bergaul. Zaman kita sekolah kita bersama-sama. Main kelereng sama-sama, pergi mancing sama-sama, berburu sama-sama, ambil kayu api sama-sama. Lalu tiba-tiba masuk di usia 30-an. Memang mungkin saya punya kelebihan gitu. Ya, saya punya kelebihan daripada saudara. Saya bisa membuat mujizat atau membuat hal-hal yang spektakuler. Lalu karena saudara heran dengan saya, lalu saya berkata seperti ini. Tahu nggak Barnabas? Saya panggil Bas misalnya, Bas. Kamu tahu nggak? Saya ini Allahmu loh yang menciptakan kamu. Saya bilang sama Pak Darius, karena kita masih kecil-kecil jadi saya bilang Yus, saya ini penciptamu loh. Saya bilang sama Pak Lorenz, Lor, saya ini penciptamu loh gitu. Saya bilang sama Pak Julian, Yan, saya penciptamu loh. Atau apalagi Rizky, kamu anak kecil, saya yang ciptakan kamu loh gitu. Waktu saya bilang begitu, saya ngomong ini, saya lagi ngomong serius gitu. Tanggapan Bapak apa? Bagaimana? Kurang yakin. Ada satu tali kita apa? Kurang yakin. Tidak mungkin, ya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Apalagi saya berkata bahwa saya adalah Allah yang kekal. Pencipta semesta raya. Saudara tahu semesta? Saya buat latar belakang ini. Ini adalah foto yang difoto oleh Badan Astronomi yang menjelaskan bahwa semesta kita ini, saudara, luasnya itu 95 triliun tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu, saudara, jaraknya 94,46 triliun kilometer. 1 tahun cahaya. Dan luas semesta 95 triliun tahun cahaya kali 95 triliun kilometer. Lalu saya berkata bahwa kamu tahu nggak, saya yang ciptakan itu gitu. Pasti saudara, apalagi kalau saya bicara dengan pendeta gitu, saya bicara dengan pengkhotbah, wah itu saudara, Anda pasti menolak. Sama dengan orang di sejarah Yesus gitu. Akhirnya saudara, peklaim itu yang ketika dia datang, aku datang kepada milik kepunyaanku, itu akhirnya saudara membuat dia berhenti di sini. Berhenti di kayu salib. Saudara, apakah kemudian penolakan itu, kontroversial itu merupakan sebuah bukti bahwa dia salah? Bahwa Yesus salah? Oh enggak saudara, sudah dipasang ini alat kontrolnya sudah? Oke. Apakah berarti bahwa dia salah saudara? Oh enggak saudara. Itu adalah sebuah kebenaran absolut. Kebenaran yang tidak ada duanya. Kalau Yesus berkata bahwa akulah pemilik semesta ini dan aku datang kepadamu sebagai ciptaanku, itu adalah sebuah kebenaran. Nah saudara dengar baik-baik, presentasi saya dan khotbah saya malam hari ini sangat penting. Pertama, untuk hari ini, dunia kita hari ini saudara adalah sebuah dunia yang sangat terbuka bagi kita dan sangat marak bagi kita untuk menerima apa saja. Tidak terkecuali gereja. Gereja hari ini saudara marak cerita-cerita, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang tidak lagi ortodok tentang Kristus. Ada banyak pengajaran yang bersimpang di antara kita. Dikatakan bahwa saya yang benar, dan saya yang benar. Termasuk
dalam kristologi atau soteriologi. Saya adalah anggota ketua tim pelantikan kependetaan di daerah kami, Gereja Kemah Injil Indonesia Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kami menguji atau memimpin 7 orang calon pendeta. Saya tidak meluluskan 1 orang. Karena apa, saudara? Dia berkata, kalau Anda percaya Yesus belum tentu Anda masuk ke sorga. Dia berkata kepada kami dalam jawaban tertulis dan lisannya, dia berkata kalau Anda percaya Yesus itu sama Anda halnya dengan Anda memperoleh sebuah tiket untuk sebuah perjalanan. Kalau Anda memiliki tiket itu, memang Anda berhak naik pesawat. Kalau itu tiket pesawat. Anda berhak naik bis kalau Anda naik bis. Tapi saudara, hak itu belum tentu dapat diakses. Belum tentu dapat dieksekusi. Karena bisa jadi tiket itu hilang. Bisa rusak. Atau Anda bisa sakit dan Anda terlambat. Dan seterusnya. Artinya saudara, tidak ada kepastian keselamatan di dalam Kristus. Saya bilang, kamu baca Alkitab yang mana? Saya membuktikan kepada dia tentang kekekalan keselamatan. Tapi dia tidak mau berubah. Saya tidak luluskan, saudara. Ya. Artinya saudara itu di gereja ini. Gitu. Saya mau katakan kepada kita. Artinya saudara, firman Tuhan hari ini meyakinkan saudara, tidak ada kebenaran di luar Kristus Tuhan. Amin. Yang kedua adalah maraknya gerakan meninggalkan Kristus. Begini Bapak Ibu, kalau kita meninggalkan Kristus atau Anda meninggalkan Kristus, memang bagi orang percaya dia tetap ke sorga, tapi Anda kehilangan kemuliaan di sorga. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah kalau saudara tidak percaya Yesus, belum percaya Yesus dan Anda menjauh dari salib Kristus, Anda tahu Alkitab berkata di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 18, sebab setiap orang yang tidak percaya kepada nama anak Allah, ia telah berada di bawah penghukuman. Saudara tahu, setiap orang yang tanpa Kristus itu seperti gambar ini. Dia tergelantung di atas cengangan neraka. Kalau dia belum jatuh hari ini saudara, bukan karena dia hebat. Bukan berarti ada keselamatan di lain. Tidak. Dia belum jatuh ke situ hanya karena kasih karunia Allah. Seperti di dalam hukum positif kita. Kalau di Indonesia itu saudara tahu di mana saja orang yang dieksekusi mati, divonis mati oleh peradilan tingkat pertama, tidak langsung ditembak. Dia diberi dulu hak untuk mengajukan banding. Kalau di tingkat banding dia dijatuhi hukuman mati, dia juga tidak langsung ditembak, masih ada upaya kasasi. Kalau di kasasi dia juga dihukum mati, saudara, dijatuhi hukuman mati, dia juga tidak langsung dieksekusi. Mungkin ada kesempatan untuk mengajukan novum, bukti baru yang tidak pernah diajukan dalam persidangan sebelumnya, sehingga mungkin ini bisa membebaskan dia. Kalaupun dia akhirnya dalam PK itu divonis mati, masih ada kesempatan grasi. Jadi dengar baik-baik, kalau Anda hidup hari ini tanpa Kristus dan Anda belum nyemplung ke neraka, itu karena kasih karunia Allah memberi Anda kesempatan untuk mendengar dia, untuk membuka hidup Anda bagi dia. Sampai Anda mendengar, apakah di tingkat banding atau di tingkat kasasi atau di tingkat sebelumnya, sebelum Anda tidak mendapatkan grasi dari presiden. Jadi saudara, firman hari ini menjelaskan kepada kita keabsolutan Kristus saja sebagai juru selamat. Yang ketiga adalah bahwa hari ini saudara, gereja tidak peduli dengan penginjilan. Saya mengikuti sebuah konferensi gereja Kemah Injil, gereja kita. Lalu kami diberi kesempatan ada 14 orang. 14 apa 12 ya? 12 orang yang bersaksi tentang riwayat pelayanan mereka. Waktu kesaksian 1, 2, 3, 4, 5 disampaikan, saya belum begitu menggelitik kesaksian itu. Tapi ketika 6, 7, 8, 9, 10 naik, kok sama ya dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Naik yang ke-11, sama persis. Isinya itu adalah, saya memulai pelayanan ini, saya berangkat dari daerah ini, saya masuk Pulau Jawa, tidak ada kontak dan seterusnya, saya berkali-kali dianiaya, saya kekurangan makan dan seterusnya. Tapi puji Tuhan akhirnya saya bisa memulai pos ini dan akhirnya saya bisa punya motor, saya punya sepeda, saya punya rumah, saya punya mobil hari ini dan saya sejahtera hari ini.
Sampai di situ aja. Gitu. Wah, saya sudah mulai gelisah. Saya berkata kepada istri saya, kalau misalnya kesaksian yang ke-12 ini sama seperti ini, saya akan maju. Dan saya akan menjelaskan arti sebuah panggilan. Tapi puji Tuhan saudara, kesaksian yang ke-12 itu disampaikan oleh seorang pendeta yang saya sangat hormati. Pendeta Abraham Lalong namanya. Lalu dia mulai kesaksian. Bagaimana penderitaannya dalam pelayanan. Berapa kali dia ditangkap aparat. Berapa kali dia diajukan pengadilan. Dia buka ini, dia dianiaya dan seterusnya. Tapi saudara, saya nggak punya apa-apa. Tetapi saya mendirikan pos di sini. Saya mendirikan gereja di sini. Saya mendirikan gereja di sini. Saya mendirikan gereja di sini. Kalau saudara pergi di Banyumas, pergi di Juwana, Semarang, lalu saudara pergi ke Semarang, ada rukun, Margo Rukun namanya dan seterusnya. Itu adalah jemaat-jemaat yang didirikan oleh Abraham Lalong. Artinya saudara, gereja hari ini bukan lagi gereja yang konsisten terhadap penginjilan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Penginjilan bukan adalah sebuah gerakan fanatisme agama. Penginjilan juga bukan bukan sebuah kegiatan yang didorong oleh keunggulan doktrinal. Oh, saya yang benar, Anda salah. Bukan. Lalu kita berkata kita orang benar dan Anda orang kafir. Enggak ada saudara. Anda tahu? Motif dari penginjilan itu adalah kasih yang menghindarkan seseorang jangan sampai dia masuk di sini. Karena di sini saudara, kalau sudah masuk di situ, tidak ada kesempatan kedua. Alkitab berkata dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, lautan api tempat seorang yang tidak percaya Yesus di keakanan itu, di kekekalan itu adalah sebuah lautan api yang menyala-nyala oleh belerang yang tidak terpadamkan untuk selama-lamanya. Puncak kesengsaraan hidup dan kekekalan hidup, itulah neraka. Dan neraka itu saudara menjadi tempat setiap orang yang menolak Kristus, penciptanya itu. Itu sebabnya saudara, firman hari ini menjadi sesuatu yang krusial, penting, mendesak bagi kita. Oleh karena ini kita harus membangun kehidupan kehambaan kita, sehingga setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita maknai. Amin. Yang kedua, kita mengerti bahwa orang-orang di sekitar kita, apapun yang mereka punya, termasuk dunia ini sebagai milik privatnya, milik pribadinya, tanpa Yesus ia akan mengakhiri hidup, melanjutkan hidupnya ke neraka yang kekal. Jadi saudara, betapa penting Anda dalam program Allah. Di pundak Anda, di kehidupan Anda, di kepedulian Anda. Hidup orang di sekitar Anda bergantung untuk kekekalan. Saudara, seperti saya katakan tadi, apakah kontroversial terhadap tampilan Yesus itu berarti bahwa Yesus salah? Oh enggak saudara, dia benar. Apa bukti kebenarannya? Mengapa dia disebut benar? Mengapa dia berkata bahwa aku datang kepadamu, milik kepunyaanku? Kalau saudara membaca konteks itu baik-baik, mulai dari ayat 1 sampai ayat 18, saudara, ada dua argumentasi yang Kristus katakan menjadi alasan untuk dia disebut sebagai pemilik saya dan saudara, pemilik semesta ini. Yang pertama adalah karena dia Allah pencipta kita. Kalau saudara membaca itu dalam ayat 10 jelas sekali. Ayat yang ketiga jelas sekali. Ayat yang ketiga dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satu pun dari yang ada ini ada. Artinya saudara, dia pencipta kita, dia Allah kita. Kalau saudara lihat dalam ayat 1, pasal 1 ini, Injil Yohanes 1 ini, dikatakan tentang kealahannya dalam hal kekekalannya. Dikatakan di situ, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya saudara, ayat 1 ini menjelaskan bahwa dia yang datang dalam bentuk putra Natal, yang lemah, yang bergantung kepada pemeliharaan insani Yusuf dan Maria sebagai ibu manusianya. Itu sesungguhnya tidak start di rahim Maria. Dia eksistensinya, kehidupannya tidak mulai di situ. Tapi Alkitab berkata en arche en hologos. Artinya saudara,
dari kekekalan masa lampau yang tidak berawal, Logos itu sudah ada. Dan kata N itu saudara menjelaskan ada di kekekalan masa lampau, sampai hari ini ada, dan terus ada. Sampai selama-lamanya. Ayat yang kedua, bagian yang kedua ayat 1 dikatakan, firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya saudara, dia bukan saja hidup dari kekal sampai kekal, tapi dia dikatakan bersama-sama. Kata bersama-sama itu diterjemahkan dari kata Yunani pros. Pros itu artinya saudara sama tinggi, hadap berhadap. Dia tidak lebih rendah dari Bapa, dia tidak lebih tinggi, tetapi saudara sehakikat persis harmoni dalam hal kedaulatannya, di dalam hal keluhurannya, kemuliaannya. Artinya seluruh atribut Allah, baik itu moral dan non moral, ada pada Logos itu. Itu sebabnya saudara dia disebut dalam bagian yang ketiga ayat 1 itu, firman itu adalah Allah. Jadi saudara, dia benar-benar Allah. Tapi saudara begini, ada orang yang berkata seperti ini, jika Isa tidak memiliki ayah, disebut anak Tuhan, bagaimana dengan Adam? Jelas beda ya. Alkitab menjelaskan kedua asal-usul orang itu sebagai berbeda. Adam diciptakan. Pertama, rancangan penciptaan itu nilainya dikatakan diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Lalu eksekusi penciptaan itu dideskripsikan atau dijelaskan oleh Alkitab dalam pasal 2 ayat yang ke-7 Kejadian. Di mana Tuhan mengambil debu tanah, membentuknya, lalu menghembus gambar dan rupa Allah itu ke dalam tanah itu. Gambar dan rupa Allah itu diterjemahkan dari kata selem dan demut dalam bahasa Ibrani, yang berarti bahwa keberadaan yang mandiri. Itu selem. Artinya sebagai pribadi. Pribadi itu apa cirinya saudara? Dia punya intelektualitas, dia punya rasa, dia punya kemampuan, daya. Artinya kita bisa berkreasi. Gedung ini saudara adalah hasil kreasi manusia yang tidak dapat dibuat oleh makhluk manapun. Dulu kita tinggal, orang-orang Dayak tinggal di kebun-kebun dengan rumah-rumah yang terbuat dari gelondongan kayu-kayu bulat. Tapi kepandaian otaknya membawa dia kepada penemuan alat-alat kerja. Bisa bentuk parang, pisau, gergaji dan seterusnya. Kemudian itu bekerja terus, dimodifikasi terus menjadi mesin. Mesin yang bisa mengerjakan bermacam-macam kayu itu. Bentuk kayu itu menjadi tempat yang baik, bahan yang baik. Itu karena dia pribadi. Dia punya intelektualitas, rasio, dia punya kehendak dan dia punya rasa. Tapi saudara, manusia tidak hanya itu. Ada kata dikatakan demut. Demut itu berbicara tentang nilai atau kualitas intrinsik dari kepribadian itu. Allah itu maha besar, dia maha kudus, maha suci dan maha mulia. Lalu dia memberikan kesucian, kemuliaannya itu ada di dalam ciptaannya ini. Itu tidak ada pada yang lain. Gitu. Adam dan Hawa jelas awalnya. Dia diciptakan oleh Allah, dari tidak ada menjadi ada. Tapi saudara, Yesus berbeda. Karena meskipun dia tidak punya ayah, tapi jelas Alkitab menjelaskannya. Di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Saudara, ayat itu kalau jika saudara membaca dalam konteks sebelumnya, ayat itu adalah sebuah penyimpangan bentuk tulisan, penelusuran. Karena ayat 1, 2, 3 dan seterusnya itu selalu menjelaskan oknum yang di atas itu sebagai penyebab muncul oknum yang kedua di bawahnya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Serah dan Peres dan seterusnya. Sampai di ayat yang ke-16 itu Yakub memperanakan Yusuf. Kalau Yesus adalah manusia yang dituhankan seperti Klein Sakir Naik gitu,
Ayat itu tentu berbunyi Yusuf memperanakan Yesus. Tapi ayat itu nggak bunyi gitu Pak, Ibu, adik-adik dengar. Dia nggak bunyi begitu. Ayat 16 itu redaksionalnya jelas diubah gitu. Karena kebenarannya memang seperti itu. Menuntut redaksional itu diubah sesuai dengan tuntutan kebenaran. Karena Yesus tidak berasal dari Yusuf. Itu sebabnya ditulis Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Di mana Yusuf? Nggak ada peranan. Karena dia memang bukan sebab munculnya Yesus. Bahkan kalau saudara mempelajari kata melahirkan itu dalam bahasa Yunani, itu saudara lebih hebat lagi gitu. Karena kata melahirkan itu di dalam bahasa Yunani itu disebut dengan genetif alat. Artinya saudara, sebuah kata kerja yang menjelaskan Maria itu hanya alat Yesus datang. Jadi bukan Maria yang menjadi sebab Yesus ada. Karena ada teologi yang berkata Yesus itu manusia unik karena dia itu hasil rekayasa sel telur, ovum Maria. Nggak ada deh. Alkitab itu nggak pernah ada yang begitu. Maria itu hanya alat. Dia hanya tempat Yesus hadir membangun tubuhnya. Pertanyaan kita, kalau bukan Yusuf, lalu bukan Maria, lalu siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Baca ayat Alkitab itu secara lengkap. Ayat 18 dan ayat 20. Dua kali Tuhan berkata lewat malaikat Gabriel. Pertama kepada Maria, lalu yang kedua kepada Yusuf. Bahwa anak yang dalam kandungan Maria itu adalah daripada Roh Kudus. Mustahilkah bagi roh Allah, Kejadian pasal 1 ayat 1, yang melayang-layang di atas laut yang gelap itu, mempersiapkan semesta ini, mengandunginya, merehepet istilah di situ. Mustahilkah bagi dia yang menjadikan semesta raya ini untuk membangun sebuah tubuh bagi Allah, bagi dia? Tidak ada yang mustahil, saudara. Amin. Jadi saudara, Zakir naik salah. Kalau hanya karena Yesus tidak punya ayah lalu dia disebut Tuhan, oh enggak saudara. Ketidakadayahan Yesus secara insani itu argumentasinya jelas berdasarkan fakta Alkitab. Ya. Ada kawan satu nih. Ini pendeta saudara. Saudara nanti kalau saudara ingin dengar dia punya khotbah lengkap, cari di YouTube. Judul khotbahnya, ini pendetanya namanya. Judul khotbahnya itu Tuhan kita. Ya. Jadi saudara, kalau orang dokter itu jangan saudara terbelalak matanya. Bisa-bisa dia dokter entah mungut di mana. Gitu. Lebih bagus gak punya gelar, tapi punya hati yang hormat terhadap Allah. Amin. Gitu. Hati-hati saudara dengan orang pintar. Ya. Profesor ke dia, doktor ke dia, hati-hati. Nanti saudara salah satunya ini. Oh, saya tidak mendiskreditkan beliau ini, tidak. Tapi maksud saya, kesimpulan-kesimpulan apapun yang kita ajarkan tentang Alkitab, Bapak Ibu, harus itu sesuai dengan pernyataan Alkitab. Kalau Anda bilang Yesus itu juru selamat, buktikan dong. Dalam hukum itu saudara, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kalau saya berkata bahwa Yesus benar satu-satunya, ini saya buktikan gitu loh. Jangan serahkan kepada orang lain untuk menerima sebuah doktrin yang saudara tidak bisa jelaskan. Gitu. Nah kawan ini berkata, Bapa dalam Alkitab itulah Theos. Yesus ini saudara kesimpulannya adalah dia lebih rendah dari Bapa. Dia diciptakan sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Bahkan pada penciptaan awal dia sama tingginya dengan Lucifer. Gitu. Tapi Lucifer kemudian disebut iblis, pemberontak, bapa segala dusta, karena dia memberontak kepada Allah. Tapi Yesus menurut kawan ini dia disebut Tuhan. Dia disebut anak Allah pertama
Pertama saudara, secara visual itu dalam peristiwa pembaptisan. Dicatat oleh Injil Matius pasal 3 ayat 16. Waktu dia keluar dari air, lalu langit terbelah, lalu Allah berkata kepadanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kenapa dia berkenan? Karena dia taat sampai mati. Itu kata kawan ini, gitu. Sehingga dia bukan Allah, gitu. Apa bedanya kesimpulan kawan ini dengan kesimpulan kawan yang di atas tadi, yang berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dihasilkan oleh konsili gereja-gereja yang ditetapkan pada konsili Nicea tahun 325. Gak ada saudara. Tuhan Yesus ini Tuhan sejak awalnya. Saya bisa buktikan kepada saudara. Kalahan Yesus. Kalahan orang yang di dalam palungan ini loh. Bahwa dia benar-benar Allah. Pertama saudara ini, data gramatikal atau bahasa. Yang pertama itu adalah perjanjian lama. Dengar baik-baik ya, saya tidak bermaksud menyombongkan diri. Tapi saya maksudkan ini, saya mengajarkan data-data otentik hasil studi saya. Saya menghargai semua hasil studi para ahli tafsir terdahulu saya. Tapi saudara, untuk data-data kuantitatif seperti ini, saya mencarinya sendiri. Dalam pembacaan saya terhadap 39 kitab PL, ada 9.000 kali kata YHWH, Yahweh itu ditulis. Kalau saudara membaca nama itu dalam Alkitab kita, terjemahan Indonesia yang diterbitkan oleh Lai, kata Yahweh itu diterjemahkan dengan kata Tuhan yang huruf besar semua. Ada kata yang huruf T-nya saja besar, itu dari kata Adonai. Adonai yang ditulis oleh Alkitab saya tidak hitung saudara. Karena kata Adonai itu adalah kata ganti dari Yahweh. Nama Yahweh ini adalah nama pribadi yang bagi orang Israel terlalu sakral, terlalu kudus untuk diucapkan. Itu sama dengan anak saya tidak memanggil saya Ruth, Joshua, Josia, Yosafat, Elan. Walaupun Joshua, Josia itu lebih tinggi dari saya badannya, lebih kekar gitu. Tapi saudara, dia tidak punya keberanian panggil saya Biam, sini. Nggak ada. Dia selalu panggil saya Pak, gitu. Kalau dia terburu-buru lalu dia kurang sadar etikanya itu, lalu bilang Pak, gitu. Lalu saya nggak mau noleh karena menurut saya itu kurang ajar. Lalu dia sadar, lalu dia tidak panggil lagi saya Pak, tapi dia panggil Pak. Dia panggil dengan sopan, itu dengan kata ganti. Nggak pernah dia panggil saya Biam, sini, nggak pernah. Jadi orang Yunani, orang Yahudi memakai kata Yahweh ini saudara, Alkitab itu 9.000 kali. Nah lalu ada yang disebut kalau saudara membaca Alkitab, ditulis Tuhan huruf besar, koma, Allahku atau Allah bangsaku. Itu ditulis dengan dalam bahasa Ibraninya itu adalah Yahweh Elohim. Ini untuk oknum yang sama. Dari 9.000 penggunaan ini saudara, 6.156 kali digunakan dalam padanan ini. Artinya Yahweh itu adalah Elohim. Yang dalam bahasa Yunani nanti diterjemahkan Yahweh itu, Yesus itu adalah Theos, gitu loh. Sabdono belajar dari mana gitu. Ya. Jadi saudara, kata Yesus yang ada dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dari kata Yahweh dalam perjanjian lama. Lalu saudara, ada kata Yahweh Elohim. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dari bahasa Ibrani menjadi Yesus Allahku. Gitu. Nah itu datanya segini. Kalau ada data begini banyak, masa kita bilang hanya karena kata ia mengutus aku melakukan tugas yang diutuskannya kepadaku. Lalu kita berkata dia bukan Allah. Gitu. Lalu data sebanyak ini kita buang kemana? Gitu. Lalu fakta Alkitab Perjanjian Baru, saya terus terang 27 kitab saya belum selesai baca untuk mencari data ini. Saya baru menyelesaikan pembacaan saya sampai 4 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Saya mendapatkan data bahwa Yesus disebut Allah itu sebanyak 1282 kali dalam 4 Injil.
Lalu khusus Injil Yohanes itu ada 367 kali. Yesus berkata bahwa, atau penulis Alkitab berkata, Dia Allah, seperti Yohanes pasal 1 tadi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ketiga dikatakan bahwa, ayat yang kedua itu, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Karena dia kekal gitu. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun, dan seterusnya. Dalam ayat 4 dikatakan dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan ayat yang kelima dikatakan hidup itu tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Artinya saudara, dia hidup tanpa dapat ditaklukkan oleh apapun. Nah, data-data itu saudara dalam Injil Yohanes sebanyak 367 kali. Dan yang paling hebat adalah ini. Dari 1282 data itu, lebih dari 60% itu adalah pengakuan Kristus bahwa dia Allah. Dalam Injil Yohanes dia berkata, akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah gembala yang baik, akulah. 7 kali itu menjelaskan kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber. Studi konkordatif kita, konkordatif itu artinya belajar secara urut. Dari Kejadian sambung ke Keluaran, Keluaran kepada bilangan, bilangan kepada ulangan, ulangan imamat, imamat kepada ulangan, dan seterusnya, Yosua, sampai di kitab Wahyu. Kenapa kita harus belajar konkordatif menyeluruh? Karena Alkitab kita saudara itu adalah satu kesatuan. Ditulis dalam rentang 1600 tahun oleh 40 penulis untuk mengkomunikasikan satu hal saja, Yesus juru selamat. Jadi kalau saudara membaca Kejadian untuk mencari kealahan Yesus nggak cukup, karena masih ada 65 kitab yang lain. Jadi saudara harus membaca 66 kitab. Studi konkordatif kita membawa kita pada kesimpulan bahwa Yahweh dalam perjanjian lama adalah Yesus Nazaret dalam perjanjian baru. Amin. Itu nyata dari ini saudara. 2 ayat ini. Ini ayat yang sangat klasik. Waktu Musa pergi di padang, tiba-tiba dilihat sebuah nyala api, tapi nyala api itu tidak membakar semak di mana dia berada. Lalu dia mulai mendekat, dia heran. Ini ada apa toh? Waktu dia melangkah begini, stop, kata suara dari dalam semak itu. Tanggalkan kasutmu. Kenapa? Sebab tanah tempat kamu berdiri itu kudus. Karena apa? Kehadirannya. Lalu dia tanya, kamu siapa? Lalu dia menjawab, aku adalah aku ada. Nah saudara, dari Musa itu kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi sampai kepada masa Yesus lahir ditambah dengan kira-kira 35 tahun, ada sebuah diskusi antara Yesus dengan para ahli Taurat, Farisi dan seterusnya. Lalu dia mengaku tentang kealahannya mulai dari pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Injil Yohanes. Cerita yang saya bahas ini saudara, ceritakan ini adalah cerita dalam pasal 8. Mereka berkata kepadanya, bagaimana kamu ini? Kamu belum berumur 50 tahun, tetapi kamu berkata bahwa kamu pernah ketemu Abraham. Itu 3000 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu. Gitu. Mundur lagi dari Musa ke Abraham loh, gitu. Kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Lalu Yesus jawab apa? Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 58. Dia berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kata sesungguhnya itu saudara, jika diterjemahkan secara literal, itu berarti aku bersumpah. Tahu saudara, Alkitab berkata boleh bersumpah enggak? Enggak boleh saudara. Tuhan berkata jangan kamu bersumpah demi langit atau demi apapun, sebab untuk sebuah rambutmu ini saja kamu enggak berkuasa. Gitu. Tapi Yesus bersumpah untuk memberikan kepastian kesaksian tentang kebenaran eksistensinya. Dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham 3000 tahun yang lalu lahir, ego emi. Kata ego emi itu saudara, aku adalah aku ada. Gitu. Ada dari mana? Dari kekekalan. Sama dengan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi. Gitu. Jadi saudara, memang dia punya tanggal lahir. Tapi jelas penyataan Alkitab di semua Alkitab. Yang saya katakan tadi 9000 data perjanjian lama.
1282 data 4 Injil. Di luar 23 kitab yang lain. Mengatakan dia benar Allah yang kekal. Amin. Data kedua adalah dari data karyanya. Kalau dia di data-data gramatikal kita atau data bahasa kita menyatakan bahwa dia Allah dan teruji dia benar, kekal, mulia dan tidak berdosa dan seterusnya. Bagaimana dengan kiprahnya? Kalau dia Allah, dia pribadi. Kalau dia Allah yang berpribadi berkarya, tentu dia berkarya pada tingkat bukan dapat berkarya, tetapi dia berkarya pada tingkat maha kuasa. Nah, saudara, saya membaca dalam Alkitab kita. Ya. Dalam Injil Matius dan Injil Lukas 29 mujizat. Lalu Injil Markus 21 mujizat. Lalu Injil Yohanes 7 mujizat. 7 mujizat dalam Injil Yohanes itu saya jelaskan secara singkat. Pertama dalam pasal 2 ayat 1 sampai 12. Dia ubah air tawar menjadi air anggur. Pasal 4 ayat 46 sampai 54. Dia menyembuhkan seorang anak perwira di Kapernaum dari kota Betani. Dia berkata, "Pak, pulang, anakmu sembuh." Dia pulang. Keesokan harinya dia tiba di sana, di Kapernaum. Baru dia masuk di halaman rumahnya, pegawai-pegawainya sudah menyongsong dia dengan sukacita. Dia berkata bahwa anak bapak sudah hidup, dia sudah sembuh. Lalu bapak itu berkata kepadanya, bagaimana dia bisa sembuh? Kapan dia bisa sembuh? Saudara baca dalam pasal 4 Injil Yohanes 53. Lalu ingat, mereka berkata bahwa jam 1 kemarin. Ayat 53 Injil Yohanes pasal 4 itu berkata, lalu ingatlah ayat itu, bahwa kira-kira pukul 1 kemarin Yesus berkata, pulanglah sebab anakmu sudah sembuh. Amin. Saudara, dia menunjukkan ketuhanannya. Tidak ada masalah pada sakit penyakit. Tidak ada masalah tentang ruang dan waktu. Dia hadir secara fisik atau tidak fisik. Saudara, tidak ada masalah baginya untuk melakukan karyanya. Karena dia Allah yang maha kuasa. Amin. Dalam pasal 5, dia menyembuhkan seorang yang sakit 38 tahun lumpuh di kolam Bethesda. Pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Dia memberi makan 5.000 orang laki-laki. Pasti ada wanita, pasti ada anak-anak, pasti ada pemuda-pemudi dan remaja. Karena 5.000 pria itu, saudara, dalam catatan Yahudi atau tradisi Alkitab, itu adalah pria yang dewasa yang sudah menikah. Jadi pasti lebih dari 5.000 orang. Dari mana dia memberi makan itu? Bukan dari segudang makanan dalam restoran. Bukan. Hanya dari 5 roti dan 2 ikan yang ditemukan oleh Andreas dalam perkumpulan besar itu. Lalu 5 roti itu dia mulai membaginya. Cukup sampai semua orang kenyang. Sisanya dikumpul 12 bakul penuh. Siapa yang buat seperti itu? Kalau bukan seorang Allah atau pribadi dengan kualitas Allah. Selanjutnya dia berjalan di atas air. Bukan hanya berjalan di atas air dalam ayat 15 dan seterusnya. Tapi saudara, dia meneduhkan danau yang sedang bergelora itu. Dia katakan tenang. Lalu dia menggerakkan perahu itu dengan kecepatan ilahinya. Dari tengah-tengah danau itu, dia buat itu tiba-tiba ada di pantai dengan keadaan selamat. Siapa yang bisa buat begitu? Yesus Tuhan. Anda mungkin berpikir, wah terlalu panjang perjalanan perjuangan saya ini. Saya tidak bisa tempuh ini, saya sudah terlalu tua. Dan seterusnya. Ada banyak hal yang harus saya cari untuk mendapatkan tujuan saya. Saudara, dapatkan Yesus. Yesus membuat Anda bergerak cepat untuk membuat terobosan hebat. Amin. Kalau saudara punya Yesus. Dalam pasal 9, dia menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir sampai umur 43 tahun. Dia meludah tanah, kemudian dia mengaduk-aduknya, taruh di mata orang itu. Lihat. Suruh basuh. Dia bisa melihat. Lalu di pasal 11. Itu saudara, Maria dan Marta berkata kepadanya, Tuhan, kalau kamu tidak terlambat datang, pastilah saudaraku tidak mati. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apa yang terjadi? Saudara laki-laki kami Lazarus sudah meninggal 4 hari yang lalu. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Marta, di mana kamu meletakkannya? Apa yang kamu mau buat terhadap dia? Kata Marta. Tunjukkan saja. Lalu dia dibawa. Saudara, waktu mereka sampai di pekuburan itu, Marta dan orang-orang banyak itu sudah mulai menggerutu.
Coba kita lihat apalagi yang dibuat si peleter ini. Apalagi yang kita buat oleh orang tukang ngarang ini. Karena saudara, Alkitab berkata bahwa aroma busuk sudah keluar dari pekuburan itu. Artinya Lazarus sudah membusuk. Tapi saudara baca dalam pasal 11 ayat 43. Dia berkata, Lazarus bangun dan keluarlah. Mayat yang membusuk itu saudara keluar dan hidup. Amin. Mengapa? Karena dia Allah yang kekal. Saudara, dia Allah benar 100% walaupun dia tampil dalam putra Natal, mati hina di kayu salib, pertama bertumpu kepada kebenaran data Alkitab. Yang kedua bertumpu kepada presentasinya dengan karya-karya spektakulernya yang kita sebut sebagai mujizat. Tapi saudara, itu belum cukup ujian kealahannya. Ujian kealahan Kristus itu saudara adalah pada fakta eksistensinya yang tidak tunduk kepada apapun. Apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan adalah mari kita menguji dia. Apakah dia memang berbeda dari semua orang yang Tuhan katakan kalau kamu makan buah itu kamu pasti mati. Kejadian 2 ayat yang ke-17. Waktu Adam dan Hawa memakannya, pertama mereka mati secara rohani, di mana Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7, mereka telanjang, kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Lalu saudara baca, masuk dalam pasal yang kelima Kejadian ayat 8. Alkitab berkata, Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Set mencapai umur, ayat yang ke-11 berkata 913 tahun lalu ia mati. Kenan ayat yang ke-15 berkata ia mencapai umur 890 tahun lalu mati. Kalau saudara membaca seluruh pasal 5, ada 23 tokoh di situ ditulis. Di situ dikatakan lalu ia mati. Lalu ia mati. Itu adalah sejarah akhir dari setiap orang. Tidak terkecuali para pendiri agama sekalipun. Para orang kaya sekalipun. Kaisar raja sekalipun. Dia akan mengakhiri dengan cerita hidupnya dengan lalu ia mati. Lalu bagaimana dengan Yesus Tuhan Anda? Karena dia Allah, apakah dia juga tidak mati? Saudara dengar baik-baik. Ada orang yang berkata bahwa dia tidak mati. Itu adalah sebuah ajaran yang salah. Ada orang yang berkata bahwa dia diserupakan, dia naik ke sorga. Itu ajaran dalam kekristenan saudara. Kemudian dikutip oleh agama lain. Tapi saudara, data itu bukan data yang benar. Dengar baik-baik. 27 kitab perjanjian baru berisi 30 bagian. 30 bagian dari 27 kitab PB berisi tentang fakta kematian. Artinya saudara, salib menjadi sentuhannya. Kubur menjadi tempat dia terbaring dalam keadaan mati. Tapi pertanyaan kita adalah, dalam konteks ujian kealahannya adalah, apa yang membuat dia mati? Apakah dia mati sama dengan Adam, Set, Kenan dan seterusnya? Atau sama dengan kematian orang-orang di sekitar kita yang sudah meninggal? Atau sama? Atau berbeda? Kalau Alkitab berkata saudara, semua orang lain itu mati karena kelemahan. Dia tidak lagi dapat mempertahankan hidupnya karena dosa. Tapi Yesus Tuhan saudara, nanti saudara pulang, saudara baca cerita tentang kematian Yesus. Mulai dari Getsemani sampai dia mati. Nanti saudara mulai baca dari Injil Matius, Lukas, Markus, Lukas dan Yohanes. Saudara mulai baca, catat. Kalau dia dikatakan mati di situ, saudara cari apa sebab kematiannya. Pertama, apakah dia mati karena dera? Karena siksaan? Bahkan karena murka Allah? Tidak ada saudara. Saudara baca baik-baik. Alkitab berkata saudara dalam Injil Lukas pasal yang ke-27 ayat yang ke-50 dikatakan di situ, waktu Pilatus tidak punya lagi alasan untuk menahan dia dengan menawarkan Barabas, tapi mereka tetap menyalibkan Yesus. Alkitab berkata seperti ini, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk pertama disesah, lalu yang kedua disalibkan. Disesah itu saudara tahu dalam Ulangan pasal 35 ayat 3 dan 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-24.
itu adalah sebuah hukuman cemeti dengan tali, 3 tali seperti ini, dipukul sebanyak 40 kali, dikurangi 1 kali. Berarti 39 kali. 1 tali saudara itu diikat atau di situ diuntai 24 potongan logam pada setiap tali. Jadi 8 potongan logam. Jadi seluruhnya adalah 24 potongan logam. Itu akan dipukul oleh seorang algojo terlatih dengan sangat keras, lalu dia masuk seperti ini. Waktu dia mengenai objek pukulan, dia berputar seperti ini. Karena bentuknya cekung seperti ini. Lalu dia ditarik lagi, lalu dia keluar lewat lubang yang sama, sehingga dia mengangkat daging yang tadi dia lewati itu loh. Jadi waktu dipukul saudara, 24 potongan daging dari tubuh Yesus keluar. Berapa kali pukul? 39 kali pukul. Sebuah riset imajiner berkata bahwa itu terdiri dari 19 ahli lintas disiplin. Mereka membuat sebuah analisa. Kalau orang dipukul dengan itu, kira-kira dia bertahan berapa lama? Mereka berkesimpulan setelah mereka mencabuk binatang lalu mengkonversinya dengan ketahanan manusia. Mereka berkata bahwa orang bertahan itu saudara paling banyak 7 kali. Kalau dia sangat prima, orang itu sangat dipersiapkan, tidaklah dia dapat melewati 13 pukulan. Pasti mati. Saudara tahu, Yesus belum sarapan pagi. Karena dia ditangkap di Getsemani. Ya, makan terakhirnya itu adalah makan malam tadi itu loh. Perjamuan terakhir itu. Lalu dia pergi berdoa, lalu dia ditangkap, lalu diseret ke peradilan. Mulai dari Hanas, Kayafas, Pilatus, Herodes, balik Pilatus. Lalu dia disesah gitu. Artinya saudara, dia tidak mempersiapkan dirinya secara insani untuk pencambukan itu. Pukulan ke-13 dia mati? Enggak mati saudara. Pukulan ke-25, 30, 35 dia mati? Enggak. 38 dia mati, 39 mungkin yang terakhir dia mati. Enggak mati saudara. Karena apa? Dia tidak tunduk pada derita atau deras sedahsyat apapun. Karena dia Allah. Lalu dia disuruh memikul patibulum salib. Patibulum itu adalah kayu vertikal pada salib. Itu beratnya menurut penelitian antara 15 sampai 27 kilo. Oke, kita ambil yang paling ringan 15 kilo. Dengan keadaan yang sudah hancur, darah yang sudah habis. Alkitab berkata bahwa dari tubuhnya hanya keluar cairan-cairan bening. Karena darahnya sudah habis. Mati ke dia pikul salib itu? Enggak mati pak. Enggak mati bu. Adik-adik enggak mati. Karena apa? Dia tidak dapat tunduk kepada apapun di bawah kolong langit ini. Dia Allah. Lalu dia disalibkan. Tangan dan kakinya direntangkan pada salib itu. Lalu ditegakkan. Saudara pernah nonton film The Passion of Christ? Itu salib, dia disalibkan di bawah dulu. Lalu dia ditegakkan. Lalu itu jatuh. Duop. Itu saudara bayangkan gravitasi yang mempengaruhi berat tubuhnya, dan salib itu membuat hentakan yang sangat keras. Dia berteriak karena sakit itu. Mati nggak dia? Nggak mati pak. Gitu. Sampai dia berteriak tepat pukul 12 siang. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara tahu apa yang terjadi pada saat dia berteriak itu? Itu adalah saat di mana Bapa menuangkan murka atasnya. Murka atas kita, saya dan saudara, semua dunia ini. Saudara coba hitung berapa dosamu dan berapa miliar penduduk dunia ini. Itu dituangkan oleh Allah atasnya, supaya dia mati. Mati enggak dia? Enggak mati pak, enggak mati dia bu. Adik-adik dengar ya, presentasi Allah yang engkau percaya itu. Dia enggak mati karena murka Allah. Bahkan waktu Bapa meninggalkan dia dalam kesendirian, sampai kegelapan itu sirna pukul 3 sore. Matahari bersinar kembali. Apakah orang mendapatkan dia mati? Enggak mati Bapak Ibu. Karena apa? Tidak ada kekuatan di bawah kolong langit ini dapat menundukkan dia. Karena segala sesuatu diciptakan oleh tangannya.
Tetapi saudara, saya katakan tadi 30% PB bercerita tentang kematiannya. Akhirnya dia mati. Tapi kenapa dia mati? Saudara membaca dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Apa Alkitab katakan di situ? Alkitab berkata, setelah Yesus tahu bahwa segala sesuatunya selesai. Artinya korban penebusan pembayaran itu sudah dia lakukan untuk menggantikan saya dan saudara. Ketaatan kita terhadap hukum Taurat itu dia sudah ambil menjadi ketaatannya. Saudara tidak perlu lagi mencari keselamatan karena perbuatan baik atau melalui perbuatan baik. Karena semuanya ditanggung dalam ketaatan Kristus. Amin. Saudara, dia sudah katakan sudah selesai. Lalu Alkitab berkata, ia menundukkan kepalanya dan apa? Menyerahkan nyawanya. Dengar Bapak Ibu, adik-adik. Dia memang mati. Tapi bukan mati karena kelemahan. Dia mati karena sebuah misi. Misi penyelamatan. Dengan mengorbankan tubuh dan darahnya sebagai anak domba Allah yang membayar harga penebusan saya dan saudara. Itu sebabnya dia mati. Jadi saudara, dia benar Allah. Karena bukan saja bertumpu pada data kebenaran gramatikal yang tidak ada kontradiksi. Berpadu dengan kebenaran reputasinya dengan presentasi mujizat yang tidak ada duanya. Tapi juga dinyatakan dengan presentasi eksistensinya yang tidak tunduk pada apapun kecuali untuk misi kasih penyelamatan. Amin. Jadi saudara, kalau dia berkata kepadamu hari ini, aku datang kepadamu sebagai milik kepunyaanku, tundukkan kepala saudara dan terima dia. Karena di luar penerimaan Anda terhadap dia, neraka menjadi bagian Anda. Ini artinya saudara, meskipun semuanya kontroversial, dia benar 100%. Ada seorang yang sangat hebat ya. Ini saya sangat kagumi orang ini. Dia seorang yang sangat cerdas. Umur 22 tahun dia selesai PhD-nya atau Doctor of Philosophy-nya dalam bidang hukum. Langsung dia diambil untuk menjadi anggota tim konsultan hukum, penasihat hukum Presiden Amerika Serikat. Di usia 24 tahun. 2 tahun kemudian dia terpilih menjadi ketua tim penasihat hukum Presiden Amerika Serikat. Tapi saudara, dia bukan seorang yang percaya Yesus. Memang dia lahir dari papa mama yang saleh, rajin berdoa untuk dia. Tapi saudara, kehidupan akademiknya yang cemerlang itu berhadapan dengan teman-teman Kristennya yang berkegiatan rohani. Dia kemudian menjadi alergi. Kemudian dia mulai tidak suka, dan kemudian ketidaksukaan itu meningkat menjadi perlawanan. Dia mengumpul beberapa ahli, ada ahli bahasa, ahli sejarah, ahli arkeologi dan seterusnya. Mereka kumpul. Ya, bahkan ada ahli teologi. Mereka kumpul untuk mencari data bahwa Yesus itu salah, Alkitab itu salah. Mereka membuat seminar yang mereka cari sponsor. Mereka menghabiskan jutaan US dollar untuk menyelenggarakan konferensi-konferensi atau seminar-seminar internasional untuk membuktikan bahwa Yesus dan Alkitab adalah salah. Tahun demi tahun, sampai akhirnya pada tahun ke-38 perlawanannya, dia tunduk, berlutut di kaki Tuhan. Dia menyusun sebuah buku namanya Apologet, 3000 sekian halaman. Dia sudah diterjemahkan oleh Gandumas dalam bahasa Indonesia. Sudah bisa carinya. Ya. Nah saudara, di sebuah halamannya, tepatnya di halaman 13 buku ini, dia menulis sebuah konklusi atau sebuah pernyataan kesimpulan seperti ini. Kalau Anda berkata bahwa Yesus itu adalah seorang pembohong, silakan. Kalau Anda berkata juga dia adalah seorang gila, silakan. Kenapa dia bilang begitu? Karena itu yang tadi saya katakan. Masa ada bayi mengaku kekal gitu. Masa ada bayi mengaku Tuhan gitu. Kalau Anda berkesimpulan dia pembohong atau orang gila, silakan gitu. Tapi Josh McDowell berkata begini berikutnya. Dia berkata bahwa tetapi jika Anda adalah seorang yang sehat secara intelektualis,
lalu Anda meneliti hal Yesus secara benar dengan metode-metode riset yang standar, maka tidak ada kesimpulan lain yang dapat Anda capai kecuali Yesus dan Alkitab benar sebagaimana pernyataan firman. Amin. Jadi saudara, Yesus Tuhan kita benar karena dia memang benar. Ya, bertumpu pada kebenaran ini. Jadi saudara, saya ambil beberapa contoh tentang kebenaran Tuhan. Ya. Ini orang sangat hebat. Yang di sebelahnya itu Michael Faraday. Kenapa saya punya benda ini bisa memperbesar volume suara saya? Ini karena listrik. Lampu Natal kita bisa berkedip-kedip, itu karena listrik. Ya. Keyboard di semua dan alat di sini bisa bunyi keluar suaranya lalu karena listrik. Bola-bola di atas ini juga bisa menyala karena listrik. Mesin itu bisa dinyalakan lalu dingin karena listrik. Ya, kalau saudara hubungkan ke kulkas dingin dia, ke setrika panas. Ya. Kenapa ya satu barang, satu benda yang disebut dengan listrik itu bisa macam-macam fungsinya. Itu saudara karena kehebatan orang ini. Namanya Michael Faraday. Dalam ilmu pengetahuan itu disebut dengan rekayasa daya listrik. Jadi pengaturan fungsi listrik. Jadi listrik bisa diatur kemana-mana fungsinya. Ini orangnya ini. Saudara, siapa orang ini? Ini bukan profesor. Dia tidak pernah kuliah. Tidak punya gelar S3, 2, 1. Dia tidak punya ijazah SMA, SMP, SD sekalipun. Enggak pernah. Dia hanya punya pendidikan formal sampai kelas 3 SD. Saudara bisa membaca sebuah buku yaitu Para Ilmuwan Percaya Ilahi. Di situ dikatakan di situ saudara, kenapa dia hebat? Dia berkata bahwa segala sesuatu yang kudapatkan adalah karena hubunganku dengan Kristus dan surat cintanya yang kubaca setiap hari. Alkitab. Hidup orang ini terpromosi karena Alkitab. Orang yang di sebelahnya itu lebih hebat lagi saudara. Bukan lebih hebat, juga hebat maksud saya. Ya. Ini adalah seorang anak yang lolos dari sebuah keluarga negro yang dibantai oleh tuannya karena menolak perintah Abraham Lincoln untuk menghapus perbudakan. Dia melarikan diri lalu diselamatkan oleh seorang pendeta bernama John Calver. Lalu John Calver memberi nama kepada anak ini dengan namanya, George Washington Calver. Siapa orang ini saudara? Kalau saudara membaca sejarah Amerika, tahun 1865 bangsa ini mencapai kemerdekaan sejati. Tidak ada orang miskin di Amerika. Karena para petani negro di bagian selatan Amerika itu diubah julukan mereka menjadi petani berdasi. Artinya orang-orang sukses. Karena mereka bertani saudara tidak hanya cukup untuk menghasilkan mereka makan dan minum. Tetapi saudara hasil pertanian Amerika bagian selatan itu cukup mensuplai kebutuhan nasional Amerika. Bahkan diekspor ke Amerika Tengah dan Amerika Latin. Bahkan tembus Eropa. Karena kehebatan pertanian Amerika. Siapa otaknya? Otaknya itu ini saudara. George Washington Calver. Dia membuat rekayasa genetika untuk tumbuhan ini saudara. Dari biasa menjadi bibit hibrida itu lebih dari 336 temuan. Sangat hebat. Lalu dia berkata kepada orang Amerika. Orang Amerika tanya dia, kenapa Anda bisa begitu hebat? Saudara baca bukunya. Dia akan berkata, karena Yesus dan firman Allah. Amin. Jadi saudara, ini zaman, kalau saudara sudah sekian lama percaya Yesus, ndeso gitu loh. Kalau saudara menempatkan Yesus itu pada dacing pertimbangan. Tahu dacing pertimbangan? Kalau saudara pergi di mana lah, di toko kah, jual-jual sembako itu, yang jual-jual gula kiloan itu loh. Ini itu ada timbangan di situ. Ada yang bentuk, tapi dulu tuh ada yang ada besinya begini, lalu ada tempat gula yang kita beli itu di sini, ada satu batunya di sini, batu dacing. Jadi kalau 1 kilo dia buat pindah ke 1. Kalau dia rata berarti 1 kilo. Kalau 2 kilo saudara beli, taruh 2 kilo situ, geser di angka-angka 2. Kalau dia sudah rata begitu, berarti 2 kilo beli gitu. Saudara, seringkali kita dengan Yesus dengan hal-hal yang kita perlukan itu kita buat dia begitu. Untungnya mana ya? Yesus mana? Kita geser-geser gitu. Kenapa ya? Menurut saya untuk angka kekristenan kita seperti sekarang ini deso gitu loh. Oh, deso itu bodoh. Ya, kalau kita berkata bahwa
Yesus dapat diragukan dalam kehidupan kita. Ini dua orang. Saya berkhotbah, saya tutup kesaksian saya dengan kesaksian saja. Ini dua orang pasangan suami istri. Mereka menikah pada usia sangat muda, 17 dan 18 tahun. Mereka menikah pada 4 Juli 1984. Mereka dua hanya diwarisi oleh ayah wanita ini sebuah ruangan garasi mobil ukuran 4 kali 6 meter. Karena mereka ayah dan ibu dari kedua orang ini tidak setuju mereka menikah dalam usia ini. Dan mereka dua memulai hidupnya. Saudara, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, James Duggar, istrinya Michelle, menulis sebuah buku. Judul buku itu adalah Dari 2 menjadi 20 orang. Karena dari perkawinan mereka dua melahirkan 20 orang anak. Ya. Jadi yang berderet-deret ini bukan tetangga, ini anak-anaknya. Tapi waktu foto ini diambil, anaknya baru lahir yang ke-17. Ya, foto ini diambil. Ini nama mereka ini. Nah, ini. Ya. Tapi saudara, kalau saudara lihat di bagian belakang rumah di sana itu ada sebuah rumah. Itu bukan mereka cari pemandangan yang indah, bukan. Tapi itu rumah tinggal mereka. Luas rumahnya tok itu 2.100 meter persegi. Dia punya showroom mobil atau toko mobil di semua negara bagian Amerika. Negara bagian Amerika itu saudara 50. Jadi setiap negara bagian dia punya minimal 1 showroom mobil. Dia sendiri adalah anggota Senat Amerika. Anggota DPR Amerika. Luar biasa saudara. Setiap bulan dalam keterangannya dalam buku itu, dia menghabiskan 36 juta rupiah hanya untuk makan. Siapa yang mengeluarkan uang segitu untuk makan sebulan? Itu di luar uang kesehatan, uang pendidikan, uang rekreasi dan seterusnya. Artinya saudara, saya mau simpulkan kepada saudara bahwa dia dapat hidup dari kondisi 4 kali 6 meter persegi itu sampai seperti ini dan dia dapat membiayai semuanya. Nah saudara perhatikan. Orang tanya kepada mereka, kepada dia dalam buku itu, kenapa Anda bisa membangun rumah tangga Anda sedemikian hebat? Ini dia bawa keluarganya kesaksian. Ini bukan kelas sekolah minggu yang di sini tadi. Bukan. Ini keluarga James Duggar, mereka lagi kesaksian. Dia jawab, rahasia keberhasilan dia adalah ini. Dalam buku itu dia menulis dan saya buat di sini, setiap hari aku memastikan bahwa seisi rumah tanggaku memiliki dan hidup bersama Yesus Tuhan. Amin. Michael Faraday, James Washington Carver, George Washington Carver, dan James Duggar dan semua orang yang lain. Kalau saudara tanya mereka, kenapa mereka berhasil? Karena mereka punya bayi Natal dan hidup dengan bayi Natal itu, Yesus Nazaret. Amin. Nah, saya ingin tutup firman Tuhan dengan cerita ini. Saudara, bertepatan di jemaat Kairos. Saya ingin supaya kita yang hadir dalam hari Natal hari ini benar-benar menjadikan Natal 2019 ini sebagai Kairos bagi kita. Kairos itu artinya momen pemaknaan kesempatan. Dengan melihat apa? Melihat hasil ini. Ini adalah sebuah riset atau penelitian yang dilakukan terhadap 2 orang yang hidup 200 tahun yang lalu mengenai satu pokok. Apa hubungan dari perilaku benar seorang tua atau perilaku salah kita sebagai orang tua terhadap anak dan cucu kita, ya. Oke, penelitian ini dilakukan oleh sebuah tim sosiolog di Amerika dan ini adalah pokok penelitiannya dan dilakukan terhadap 2 orang, Mark Dukes dan Jonathan Edward, ya. Siapa kedua orang ini? Yang pertama itu adalah riset ini dilakukan dalam rentang kurang lebih 30 tahun untuk mencari keturunan 2 orang tadi itu. Pertama Mark Dukes dan yang kedua Jonathan Edward. Dalam pencarian selama 30 tahun itu, orang menemukan 1.200 orang keturunan Mark Dukes dan 1.200 orang keturunan Jonathan Edward.
Nah saudara, ini keturunan mereka. Pertama itu adalah Makjukas. Dia seorang percaya tapi orang yang jahat hidupnya. Artinya seorang Kristen tapi hidupnya morat-marit gitu loh. Dia tidak menjadi kesaksian dalam seterusnya. Nah saudara, dikatakan bahwa dari 1.200 orang itu dikatakan 440 orang hidup dalam pesta pora. 310 gelandangan dan peminta-minta, 190 pelacur. Kemudian 130 orang narapidana. Kemudian 100 orang pecandu miras, 7 terdakwa pembunuhan, 60 orang mempunyai kebiasaan mencuri. Artinya saudara dia punya tapi dia tetap mencuri gitu, ya. Lalu 55 orang menjadi korban pelecehan seksual. Karena keburukan keluarga ini bersama, negara bagian Amerika Serikat rugi sebesar 1.200.000 US dollar atau setara dengan 12 miliar rupiah per tahun. Ngurus orang-orang jahat ini, keturunan Makjukas dan istrinya itu. Tapi saudara, berbeda dengan Yonathan Edward dan Sarah istrinya adalah orang Kristen yang saleh, seorang pengkhotbah, gembala sidang dan seterusnya. Orang menemukan 1.200 keturunan mereka dan inilah keturunan mereka. Yang pertama, 300 orang pendeta, misionaris, dan profesor teologi. 120 orang profesor di bidang akademik sekuler. 110 orang pengacara dan ahli hukum. 60 lebih dokter, 60 lebih pengarang buku bermutu, 30 hakim dengan reputasi cemerlang. Saudara bayar dengan 2-3 kotak uang, dolar, enggak peduli. Ya. Lalu dikatakan 14 orang rektor universitas, 3 orang anggota Kongres Amerika Serikat, 1 orang menjadi presiden. Dia adalah Jimmy Carter, presiden Amerika Serikat, dan kemudian sekarang ini tahun 2012 kemarin dia menerima hadiah Nobel perdamaian karena kehebatannya dalam memimpin negosiasi perdamaian dunia termasuk dengan Korea Utara. Ya, Jimmy Carter. Lalu dikatakan banyak yang menjadi pemilik pabrik raksasa di Amerika Serikat. Kenapa mereka hebat? Kenapa 1.200 orang ini hebat? Yang terakhir ini hebat karena mereka punya kakek nenek yang percaya bayi Natal dan intim dengan bayi Natal, Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi, apa yang saudara warisi dalam kehidupan saudara bagi anak-anak saudara? Pada Natal 2019 ini saudara, jadikan ini kairos bagi kita. Momentum bangkit. Momentum untuk kita berprestasi. Bangkit dari keterpurukan dan membangun sebuah klan ilahi. Sebuah keturunan ilahi yang bermutu. Dengan saudara intim dengan Kristus. Sejarah dan Alkitab berkata orang besar karena Yesus dan kehidupannya lekat padanya. Amin. Jadi saudara intimlah dengan Yesus Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Natal. Amin. Kita mengakhiri firman Tuhan dengan sebuah pujian. Pujian ini saudara ditulis oleh seorang komposer lagu pada tahun 1865. Syair lagu ini adalah diambil dari sebuah pernyataan iman dari seorang pria mempunyai istri dan 6 orang anak. Mereka adalah suku Assam di bagian timur selatan atau tenggara India. Mereka percaya Yesus, menerima Kristus dari seorang misi dari Wales, Inggris. Lalu mereka mendapat penganiayaan. Kepala adat di situ menangkap keluarga ini, lalu mencoba untuk membuat mereka kembali ke agama adat. Caranya adalah dia memenggal satu demi satu anak dari ayah ini dengan sebuah kompensasi. Kalau kamu menyangkal Yesus, kembali ke agama lamamu, maka anakmu diselamatkan. Tapi saudara, setiap dari anak yang terkecil sampai anak yang terbesar disembelih, selalu dia berkata, mengikut Yesus adalah keputusanku. Ku tak ingkar. Sampai dengan dia dan istrinya tinggal hidup. Kepala adat berkata kembali, masih ada kesempatan untuk kamu hidup dan membangun klan yang baru, keluarga yang baru.
Tetapi sangkal Yesus, kalau tidak istrimu yang saya sembelih. Dia melirik kepada istrinya dan istrinya memberi kode kepadanya supaya dia tetap pada komitmennya. Ikut Yesus adalah keputusanku, ku tak ingkar. Istrinya disembelih. Dan akhirnya juga saudara dia disembelih. Karena pada akhir tantangan kepala adat itu dia berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Saudara, kalimat itu kemudian mengiang di dalam kehidupan kepala adat itu dan orang sekampung itu. Beberapa puluh tahun kemudian Injil datang lagi dan kemudian mereka menerima Kristus. Kenapa mereka menerima Kristus? Saya kira karena kesetiaan ayah yang berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Saudara, hari ini hidupmu diizinkan oleh Tuhan menyentuh 22 Desember 2019 dan berlanjut pada tahun harapan 2020. Amin. Untuk satu kepentingan, Yesus ingin supaya orang di sekitar Anda percaya kepadanya melalui kesaksian hidupmu yang berkata, keputusanku adalah ikut Yesus dan aku tidak akan ingkar. Amin.